Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Arya Pradana, NIM 2017-1012-0311-025 dari kelas A dalam mata kuliah Polimer dan Komposit oleh Pak Jufri, Pak Muhammad Jufri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang polimer dan komposit. Pengertian. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material pembentuknya. Komposit sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu matriks sebagai pengikat atau pelindung komposit dan filler sebagai pengisi komposit. Komposit berpenguat serat alam maupun buatan merupakan jenis komposit yang banyak dikembangkan guna menjadi bahan alternatif sebagai pengganti logam, sebagai pengganti alat-alat yang membutuhkan perpaduan dua sifat dasar, yaitu kuat namun juga ringan. Beberapa definisi komposit sebagai berikut, yaitu tingkat dasar pada molekul tunggal dan kisi kristal. Bila material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit, contoh senyawa, paduan, polimer, dan keramik. Mikrostruktur pada kristal, fase, dan senyawa. Bila material disusun dari dua fase atau senyawa lebih disebut komposit, contoh paduan Fe dan C, yaitu besi dan karbon. Kalau makrostruktur adalah material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk dan atau komposisi dan tidak larut satu dengan yang lain disebut material komposit. Definisi secara makro yang biasa dipakai. Bahan penyusun komposit. Bahan penyusun komposit itu ada dua, yaitu matriks dan reinforcement. Matriks adalah bahan utama dari sebuah pembuat material komposit tersebut yang akan diperkuat propertiesnya. Matriks ini harus mampu mengikat bahan reinforcement dengan baik agar tidak terjadi fenomena fiber pull out, yaitu serat yang terlepas dari matriks tersebut. Reinforcement atau penguat adalah bagian dari komposit yang berfungsi sebagai penguat. Jadi dia itu sebagai penguat karena yang bahan utama tersebut kan matriks. Jadi reinforcement itu sebagai bahan penguat yang tidak lebih dari 50%. Apabila terlalu banyak, ikatan antara reinforcement dan matriks menjadi tidak maksimal, sehingga dapat menurunkan sifat komposit yang dihasilkan. Sifat dan karakteristik komposit. Material yang menjadi penyusun komposit. Karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara proporsional. Bentuk dan penyusun struktural dari penyusun bentuk dan cara penyusun komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Dan interaksi antar penyusun, bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara komposit dan alloy adalah dalam sistem proses pemaduannya. Komposit bila ditinjau secara mikroskopi masih menampakkan adanya komponen matrik dan komponen filler. Berarti dia tidak menjadi suatu komponen yang sama, yang homogen antara matrik dan filler. Sedangkan pada material komposit dapat leluasa merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur komposisi dari matrik dan filler. Sifat material yang menyatu dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Sedangkan alloy itu perpaduannya terjadi sudah menjadi satu, sifat fisik dan sifat kimianya menjadi suatu sifat yang homogen. Sedangkan pada polimer dia masih bisa dibedakan komponen matrik dan komponen fillernya. Klasifikasi material komposit. Bahan komposit dapat diklasifikasikan menjadi MMC, CMC, dan PMC. MMC adalah Metal Matrix Composites. MMC adalah sebuah bahan komposit yang menggunakan metal atau logam sebagai matriksnya, sedangkan untuk penguatnya bisa bermacam-macam seperti keramik, polimer, dan logam yang lain.
Ceramic matrix composites, yaitu matriknya adalah keramik. Untuk reinforcementnya bisa menggunakan logam atau keramik yang lain. Jadi bahan utamanya dia dari keramik, sedangkan kalau MMC bahan utamanya logam, metal, dan yang terakhir polymer matrix composites. Modelnya sama seperti yang di atas, cuman PMC ini berarti matrik yang digunakan dalam komposit tersebut adalah berjenis polimer. Sebagai reinforcementnya bisa menggunakan bahan logam ataupun keramik. Open mold process. Open mold process itu ada banyak macamnya. Tapi yang kita jelaskan terlebih dahulu di sini yaitu open mold process menggunakan sistem layup. Yang kiri ini adalah hand layup process. Hand layup ini hand layup adalah metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Adapun proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman, rajuan, atau kain. Kemudian memberi tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan tercapai. Pada proses ini, resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar. Pada metode hand layup ini, resin yang paling banyak digunakan ialah polyester dan epoksi. Proses ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang kedua itu adalah proses filament winding. Fiber tipe roving atau single strand dilewatkan melalui wadah yang berisi resin. Kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah. Mandrel yang ini yang bergerak dua arah, arah radial dan arah tangensial. Proses ini dilakukan berulang sehingga cara ini didapatkan lapisan serat dan fiber sesuai dengan yang diinginkan. Resin thermosetting yang biasanya digunakan pada proses ini adalah polyester, vinyl ester, epoksi, dan fenolat. Dan yang terakhir adalah proses open mold process dengan spray up. Spray up. Jadi spray up merupakan metode cetakan terbuka yang dapat menghasilkan bagian-bagian yang lebih kompleks, ekonomis, dan dari hand layup. Layup ini tadi ini dan ini adalah spray up. Proses spray up dilakukan dengan cara penyemprotan serat fiber yang telah melewati tempat pemotongan chopper. Sementara resin yang dicampur dengan katalis juga disemprotkan secara bersamaan pada wadah tempat pencetakan. Spray up telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu proses selanjutnya adalah dengan membiarkannya mengeras pada kondisi atmosfer standar. Selanjutnya adalah closed mold process. Closed mold process ini adalah proses cetakan tertutup. Yang pertama ini adalah compression molding. Compression molding ini adalah proses cetakan tekan. Proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. Resin termoset khas yang digunakan dalam proses cetak tekan ini adalah polyester, vinyl ester, epoksi, dan fenolat. Yang kedua adalah injection molding. Metode injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau lapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas, kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah. Kemudian injeksi dilakukan oleh mandrel ke nozzle menuju cetakan. Yang ketiga adalah continuous pultrusion. Fiber jenis roving dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan. Kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan atau juga bisa disebut sebagai penarikan serat dari suatu jaring atau krill melalui bak resin. Kemudian dilewatkan pada cetakan yang telah dipanaskan. Fungsi dari
cetakan tersebut ialah mengontrol kandungan resin, melengkapi pengisian serat, dan mengeraskan bahan menjadi bentuk akhir setelah melewati cetakan. Selanjutnya kita contoh aplikasi bahan komposit. Bahan komposit banyak digunakan sebagai material engineering pada berbagai bidang seperti pesawat, terbang, helikopter, satelit, kapal, otomotif, peralatan bahan, peralatan olahraga, konstruksi bangunan, peralatan medis, dan juga dalam pabrik yang industri yang seperti pembuatan mobil, pembuatan bahan plastik, dan lain-lainnya. Ini adalah tugas-tugas yang menyelesaikan presentasi ini, dan semoga semuanya sudah masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.